Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, host Emil Mahmud Shah dalam podcast tamu kita, tribunpadang.com, Tribun Network. Podcast ini adalah membahas tentang hal-hal faktual dan terkini dan isu-isu sentral yang beredar terakhir-terakhir. Dan untuk ini kita akan mendatangkan giliran tamu-tamu hebat di sini. Seperti sebelumnya, para orang-orang yang qualified di bidangnya. Dan untuk kali ini kita membahas tentang tema pariwisata ya. Tapi pariwisata tentang promosi yang mungkin lebih eksplisit ya. Kita kehadiran tamu itu yang spesial, yang punya pesona yang luar biasa dan belakangan sangat menjadi pusat perhatian di media sosial, media mainstream. Beliau adalah Ibu Sari Lenggogeni, PhD. Silakan disapa, Ibu. Assalamualaikum Tribuners, saya Riri Sari Lenggogeni. Salam kenal, sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Baik, sapanya sangat simpatis sekali, Bu Riri. Saya tadi belum terlalu rinci ya tentang riwayat atau biofile pendidikan Anda. Bisa dong dijelasin sebelum kita ngobrol. Siapa sih Bu Riri ini? Biar Tribuners tahu. Dari pendidikan. Boleh pendidikan dulu. Saya itu pendidikannya memang fokusnya lebih ke tourism, spesifikasi tourism. S1 saya di UNAN di Fakultas Ekonomi. Kemudian di manajemen, kemudian saya ambil S2 di UI, masih di marketing manajemen. Kemudian saya dapat beasiswa dari Belanda, pemerintahan Belanda untuk postgraduate diploma, NUFIC namanya ya. Itu di Maastricht School of Management, lebih ke hospitality di service. Ya kita belajar pariwisata juga di sana. Kemudian alhamdulillah juga dapatkan beasiswa dari Dikti dan juga selanjutnya diberikan penawaran dari University of Queensland, Australia. Fokusnya adalah memang di School of Tourism ya, pariwisata. Sekarang udah gabung dia jadi Tourism Cluster di Business School University of Queensland, Australia. Dan kebetulan saya memang passion saya adalah di research ya, nge-review di jurnal internasional dan ya arah dari riset saya dan juga job saya yang lain adalah di pariwisata. Kira-kira seperti itu. Baik, cukup ya. Sebenarnya masih banyak. Saya dalam khasana referensi yang saya dapat sebenarnya lebih banyak lagi sebenarnya. Tapi porsi yang mungkin diberikan biar Tribuners mungkin sesuai dengan topik kita, ada ledakan promosi pariwisata di Sumbar. Ya kita dengan biofile dan riwayat pendidikan Ibu Riri tadi ya sebenarnya sudah sangat memadai sekali. Baik, Bu, kita berbincang ya agak ini ya sesuai dengan terakhir baru-baru ini kan Ibu dengan tim itu baru saja launching event yang berskala internasional ya. Itu World Islamic Entrepreneur Summit 2023. Nah, itu amanah dari Pak Menteri Sandiaga Uno dan juga Ibu selaku ketua Badan Promosi Pariwisata Sumbar dengan Pemprov. Tanggapan Ibu apa nih? Terkait event ini? Jadi event itu sebenarnya kalau kita balik ke sejarah, waktu pelantikan Badan Promosi Wisata Daerah, kebetulan Pak Gubernur melantik dan dihadiri oleh Pak Menteri ya. Kemudian dalam speech saya inilah ya istilahnya merequest ke Pak Menteri, kasih dong event internasional di Sumatera Barat. Kemudian Pak Menteri bilang, World Islamic Trade Forum awalnya. Setelah bergulir, kalau kita mencantolkan pada foundation yang ada, itu rasanya kita tidak punya identity. Dan tipikal saya tuh bukan tipikal yang ingin bergabung, istilah yang ingin mainstream. Pasti harus ada, kita punya identitas sendiri sebagai seorang marketing, harus seperti itu. Jadi usut, kemudian berubah jadi World Islamic Economic Forum yang itu masih dimiliki Malaysia. Akhirnya Pak Menteri mengusulkan, ya udah kita bikin World Islamic Entrepreneur Summit yang nanti insya Allah IP-nya langsung dimiliki oleh Sumatera Barat. Dan ini tentu adalah kerjasama kolaborasi dari
BPBD, Badan Promosi Suatu Daerah, sebagai dia manahkan sebagai ketua panitia organizing committee, kemudian Pemprov, kemudian Kementerian Pariwisata. Baik, luar biasa penjelasannya tadi Bu Riri. Kemudian tentang World Islamic Entrepreneur Summit itu sendiri bisa Bu jelaskan lebih rinci lagi? Setelah penjelasannya tadi ya. Oke, jadi event ini adalah event yang diinisiasi ya dari Indonesia yang sekarang menuju ke arah pusat industri halal dunia, dan kita memang event ini basisnya adalah sebuah event yang menjadi platform bagi entrepreneur Muslim dunia ya, di mana nanti kita akan melakukan semacam 5 kegiatan di sini. Rencananya itu adalah G2G level summit-nya, kemudian nanti ada business matching yang komoditi yang ini disupport oleh Kadin, kemudian ada TWS ini Tourism WS, jadi mirip-mirip G20, yaitu nanti akan di-handle oleh Asita, kemudian nanti ada Youth Muslimpreneur atau YWS ini nanti akan di-handle oleh HIPMI, dan WWS atau Women WS ini khusus tentang bagaimana Muslimpreneur untuk perempuan ya. Dan ini akan kita bersama dengan Kemenparekraf. Jadi poin sebenarnya itu kalau dari di global ini kan memang sudah cukup banyak berbagai foundation seperti World Economic Forum, kemudian khusus Muslim ada World Islamic Economic Forum, ada Penang Halal, dan ada lain sebagainya. Tapi memang fokusnya itu lebih kepada ekonomi. Yang sisi entrepreneur Sumatera Barat itu kan memang punya Islamic trading story ya, yang culture-nya itu adalah berdagang gitu. Nah, ini yang kemudian kita rasakan dalam secara konteksnya, kita juga fokus di samping berdagang juga punya story dan kelengkapan infra dan soft structure untuk halal destination. Kita punya perda yang lengkap, kemudian juga narasi orang awak sebagai pedagang inilah yang kemudian, dan sejarah-sejarah di Sumatera Barat yang memiliki bukti evidence bahwa kita ini memang sangat tepat untuk menjadi identitinya sebagai Muslimpreneur ya, Islamic Muslimpreneur ini. Maka atas dasar itulah kemudian WIAS ini hadir gitu, dan insya Allah sesuai setelah launching itu disampaikan Bapak Menteri bahwa nanti kita punya IP tersendiri yang ini akan berkelanjutan. Kita tidak ingin suatu event ini hanya stop sampai 1 tahun saja, tapi dia akan berkelanjutan. Di mana nanti Sumatera Barat itu sebagai hostnya ini udah Emil. Jadi mungkin dari Indonesia, mungkin dari daerah mana yang ingin mungkin presentasi, dan kita akan menjadi pasarnya. Jadi nggak fokus di Sumatera Barat saja. Event Indonesia kita masukkan ke sini, dan tentu akan berinteraksi dengan internasional nanti. Artinya memang program kerja dari OPD terkait ya sangat terbantu ya. Mudah-mudahan ya. Tentu ini sebenarnya bukan di OPD aja. Ini sifatnya adalah partisipatif dan kolaboratif. Jadi HIPMI, Kadin, Forum Saudagar Minang, kemudian Minang Diaspora, dan semuanya akan terlibat di sini gitu. Baik. Secara kemarin juga baru-baru ini informasi bahwa Bu Riri dengan tim juga ya baru juga mau launching TV komersial Tambuah C. Itu apa pula ceritanya? Jadi begini, setelah dilantik ya, ini pas tahun kita dilantik udah Emil, kita memang agak mesti memaksakan untuk mandiri ini, harus melakukan kolaborasi karena memang belum ada apapun ya hibah, dan kita memang tidak ingin tergantung juga untuk dari pendanaan di pemerintah. Jadi kita coba lakukan kolaborasi. Salah satunya adalah kolaborasi dengan Paragon untuk membuat sebuah campaign Tambuah Cie, dan bagian tusi kita itu mempromosikan atau meningkatkan citra pariwisata Sumatera Barat baik di Nusantara maupun di global. Dan kita mencoba meng-create sebuah TVC untuk menjelaskan siapa Sumatera Barat, siapa Minangkabau, filosofinya apa. Karena baru mungkin 10% yang diketahui orang luar tentang
apa itu Sumatera Barat, apa di balik itu. Dan campaign Tambuah Cie ini sangat align sebenarnya dengan KPI-nya pariwisata. Karena di pariwisata itu kan ada misalnya jumlah wisatawan, berapa lama tinggal, berapa banyak dia mengeluarkan expenditure. Jadi Tambuah Cie itu bukan maknanya sekedar di restoran Padang aja Tambuah Cie, tapi ketika dia belanja ayo tambah lagi gitu. Kemudian ketika misalnya tinggal nggak cukup cuma sehari 2 hari aja, harus tambah lagi. Jadi because we have a lot of things ya di Sumatera Barat nih yang secara storytellingnya dan literasinya itu harus diketahui oleh wisatawan mancanegara Nusantara. Dan alhamdulillah nih udah kita sudah pre-launch di 8 negara. Ada Jepang, Bhutan, Australia, kemudian Korea, kemudian Malaysia, Myanmar, kemudian juga India. Jadi ini sifatnya lebih kepada kolaborasi. Luar biasa, amazing. Terima kasih udah. Great. Jadi memang gagasan cemerlang ya. Ini hal-hal itu yang tadi mungkin saya singgung di awal. Bu Riri ini memang cocok sebenarnya sudah level menteri nih sebenarnya. Ini ngomong-ngomong Bu, kita lanjut Bu Riri ya. Iya. Ini dengan apalagi BPBD atau Badan Promosi Pariwisata Daerah yang sekarang Anda komandoi ya. Dan itu kan sangat kalau jadi dalam kami istilah jurnalis itu jadi pusat perhatian karena seksi ya, jadi perhatian. Terima kasih. Bisa dong jelaskan pula tentang badan ini apa, biar tahu juga Tribuners. Oke, jadi badan ini adalah jadi 2 organisasi ya yang di touch di dalam Undang-Undang kita 10 2009 tuh Badan Promosi Wisata Indonesia yang di bawahnya adalah BPBD untuk daerah, kemudian satu lagi GIPI. Dan kita punya 4 fungsi di sini. Fungsi kita tuh seperti tourism board sebenarnya, tapi mungkin agak berbeda konteks dan arsiteknya sedikit berbeda dengan Singapore Tourism Board, Malaysia Tourism Board. Gunanya adalah nih fokus lebih kepada marketing. Ada 4. Jadi peningkatan citra untuk pariwisata Sumatera Barat, kemudian meningkatkan jumlah wisatawan Nusantara melalui promosi, meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara melalui promosi dan research dan development. Ya kebetulan background saya juga di akademisi dan riset ya udah sekalian nanggung. Tapi mungkin baru biasanya mungkin industri yang megang di ketuanya. Mungkin kali ini saya cukup challenge juga karena backgroundnya di akademisi ya. Karena sebenarnya itu ada tim kebijakan. Dan ada satu lagi tim pelaksana. Tim kebijakannya yang dilantik Pak Gubernur, kemudian kita melantik tim pelaksana. Tim kebijakan ini memang sudah disusun sama undang-undang berapa delegasinya. Jadi itu di screening dari bawah, dari dilakukan pemilihan oleh Kadis pada saat itu, dari akademisi ada 15 universitas, kemudian dari asosiasi, dari industri, dari penerbangan. Baik, ini udah mencuri pertanyaan saya. Sebenarnya saya mau nanya tadi, seperti apa Pak ini mekanismenya seperti apa? Tapi ya udah terjawab sedikit lah. Kemudian ya tentu dengan ada alas dasar semacam rujukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, kemudian ada turunannya lagi Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2011. Nah, kemudian sejauh ini dalam proses mekanisme operasional seperti apa? Apakah sesuai dengan yang alas dasar itu atau masih banyak kendala yang Bu hadapi? Kendala pastilah ya, karena memang ini mungkin dulu mungkin sudah ada juga BPBD, tapi mungkin ini lahir kembali lagi BPBD dan bertemu dengan yang kita sebelumnya belum pernah bertemu, dan itu menyesuaikan internal, kemudian juga memahami karena ini semua ketua-ketua semua di sini Pak Emil, wakil ketua saya itu ketua Asita, kemudian isinya ketua Asperapi yang memang istilahnya memang yang sudah menjadi kompetens di masing-masing bidang. Ya itu ya internalisasi. Matahari semua ya. Kenapa? Matahari semua. Matahari semua. Jadi ya tentu dalam leadershipnya saya juga mesti menyesuaikan dengan ini ya, dengan teman-teman semua di sana. Artinya kita bersama-sama tujuannya satu. Ya tujuannya kita nggak ada apapun di sini, mau tidak ada unsur-unsur A B C D F G X Y Z, intinya udah kita bantu Sumatera Barat dengan ikhlas promosi pariwisata, walaupun mungkin tertatih ya, karena tahun 2022 kita tidak punya anggaran sama sekali, tapi alhamdulillah ya ini kan tangan Tuhan juga ya. Kita juga pernah kolaborasi yang saya dapatkan grant juga Australia Indonesia
Bisnis Resilient Hub selama setahun itu dari pemerintah Australia. Ya udah kita kolaps Australia, sekalian kita blasting. Jadi kita kolaps aja. Kemudian ada dari Asita melakukan Minangkabau International Commercial B2B. Sifatnya jadi ada yang khusus ke customer langsung atau khusus ke calon visitor, dan ada yang langsung di sales B2B-nya gitu. Ini luar biasa. Untung aja Beri bisa ngambil funding luar kan. Atau seandainya diharapkan dari anggaran yang ini ya walau alam ya. Karena sebenarnya saya pikir gini ya, terus terang memang gak berat juga menggunakan anggaran itu kan punya masyarakat. Jadi artinya kita memang harus berpikir seminim mungkin tidak membebankan kepada masyarakat. Betul. Ini semangat akuntabilitas publiknya sebenarnya lebih ditonjolkan Bu Riri. Nah, tapi kalau dalam fakta yang memang tidak ada dana ya nggak bisa juga Bu. Tahun 2023 ini Insya Allah kita diberikan hibah. Ya, mudah-mudahan. Baik, tadi saya singgung Ibu, saya juga seorang dosen akademisi peneliti. Saya lihat dengan Ibu porsinya sebenarnya lebih banyak di aktivis sebenarnya. Apa tidak? Ya kalau saya bicara nanti aktif di organisasi kan nggak mungkin. Lebih aktivis lah mungkin. Kalau akademisi kan beda ya. Akademisi, research, dia mungkin lebih konsentrasinya kan beda. Atau tidak kontraproduktif nih? Jadi gini, basicnya passion saya itu adalah di pariwisata udah. Basicnya pariwisata dan memang kalau mau berterus terang lagi, saya memang passion saya itu lebih banyak di research gitu. Saya memang pengen jadi tourism global scholar gitu ya. Memang pengen khusus, tapi begini, memandang suatu masalah itu kan seperti sebuah kristal, harus be crystal clear gitu ya. Nggak kan kalau lampu kristal itu kan kalau kita cuma ngeliat satu sisi aja nggak bisa. Apalagi pariwisata ini dia multidimensi. Jadi kita harus juga masuk untuk di bidang praktisi, di bidang pengamat, di bidang regulasi, di bidang community. Semua itu harus dapat gitu. Jadi saya pun sebenarnya cukup happy. Cuman terus terang ya memang overload memang. Karena di kampus sendiri juga punya pekerjaan yang saya tetap masih ngajar. Saya nggak ninggalin kampus kan, ngajar, melakukan penelitian, kemudian di satu sisi kita juga dituntut untuk untuk melakukan pengabdian kita di pariwisata. Ya tapi mudah-mudahan diberi kesehatan terus ya, gitu. Dan support lah dari teman-teman Tribuner semua. Ya saya khawatirnya itu ketika nanti biasanya nih orang yang duduk sini kalau dia dokter habis ini profesor. Dan sudah terbukti ada narasumber di tamu kita dulu dia duduk sini dokter kemudian jadi profesor. Jangan sebentar lagi juga kalau seperti ini kecenderungan Bu Riri juga bukan akan selangkah lagi ya profesor. Amin. Nah, dan khawatirnya overloadnya sang over lagi. Gimana nih? Apa sudah berpikir saya cukup sekali ini challenge-nya selesai atau saya mau nambah lagi ya? Gimana ke depannya Bang? Kalau prinsip saya udah Emil, saya memikirkan generasi ke depan. Jadi kalau kita mungkin bisa istilahnya membantu, at least mungkin membuat sesuatu, harus ada regenerasi kita persiapkan ke depan. Kalau enggak, jangan egois untuk menjadi ini sendiri gitu ya. Jadi kaderisasi ya. Alhamdulillah cukup banyak ya yang kita kader ya. Dr. Eka termasuk yang saya kader, alhamdulillah beliau juga ini ya. Dan dia juga sudah sekarang. Kemarin juga duduk sini bertemu dengan ini juga membahas tentang pariwisata halal. Ini Ibu Riri kan lebih konsentrasi ke apa nih? Tourism ya? Sebenarnya basicnya saya di crisis and disaster management, tapi kita masuk juga ke halal juga masuk gitu ya, ke regulasi juga masuk deh, policy, tourism policy gitu ya. Baik, ini sudah bicara lebih ini ya. Sebenarnya kalau membahas tentang kerja akademisi mungkin bicara ada seperti Bu Riri ini bicara seperti bicara dengan orang-orang selebriti Bu ya. Jadi kalau yang menariknya ini, saya lihat Ibu aktif di sini, tadi saya aktif. Kemudian juga, apakah tidak menjadi kendala mohon maaf bagi anak-anak lah ya? Oke. Jadi gini, perempuan itu punya roles. Yang pertama itu adalah dia sebagai ibu, dia sebagai istri, dia sebagai baru pekerjaan lain. Tentu yang pertama, saya dari dulu sudah janji tugas saya sebagai bagian yang ya ini kan juga secara Islam ya, kita harus jalankan. Jadi anak-anak selalu kadang-kadang saya bawa dalam ini ya, dalam kegiatan selalu saya terangkan, saya jelaskan, dan saya tidak pernah mau meninggalkan itu adalah tanggung jawab. Kalau sudah bermasalah dengan anak-anak pasti itu semua hari pasti akan nggak bagus gitu jadinya. Berarti udah siap dengan konsekuensinya ya Bu. Insya Allah. Tapi saya tetap karena gini Damil, karena saya pun waktu di S3 juga sendiri, misalnya suami di Padang kan. Jadi bertiga saya ngelahirin di sana, membesarkan anak di sana. Alhamdulillah sih dikasih. Saya mudahan tahu semua itu pasti Tuhan kasih mudahan karena itu kan menjalankan amanah juga gitu kan.
Ya, luar biasa Bu Riri. Ini perjuangan hidup yang sudah kalau dilihat sekitar selalu Bu Riri mungkin orang happy fun. Ya, tapi sebenarnya mungkin kalau dilihat lebih jauh lagi ini mungkin seperti inilah ya perjuangan sampai merantau ke Australia, kemudian berjuang yang menuntut ilmu juga kan sebenarnya amal ibadah juga. Amal ibadah itu ibadah kan. juga. Iya. Balik lagi sedikit nih, ada agak tercecer Bu Riri tentang independensi Badan Promosi Pariwisata ini dengan tugas-tugas ini. Apakah ada memang terjaga, terpelihara dengan kewenangan Ibu? Jadi BPBD itu independen, walaupun kita mungkin bagian dari pemerintah, tapi memang kita tidak ada unsur apapun. Sekali lagi fokus untuk membantu pekerjaan pemerintah dan tentu untuk di masyarakat sendiri ya untuk membantu promosi. Karena kalau misalnya pariwisatanya sukses, masyarakatnya sejahtera, otomatis itu juga menjadi salah satu KPI kita gitu kan. Baik, ini udah di penghujung perbincangan kita, Bu Riri. Terasa nih ya, udah banyak pointer-pointer pertanyaan tadi. Mungkin terakhir pertanyaan yang penutup lah mungkin ya ini. Kedepannya fokusnya Bu Riri apa nih? Di antara riset, peneliti akademisi atau memang seperti ini lagi atau memang seluruhnya dirambah dua-dua? Basicnya memang mungkin terus terang ya memang agak karena udah cukup lama ya saya berkecimpung secara volunteer ya untuk di pariwisata. Mungkin saya fokus dulu ke research dulu ke depannya, tapi tidak akan meninggalkan secara full ya, tapi tetap saya akan menjaga karena juga usia juga kan tambah juga nih, udah anak-anak juga sudah besar gitu ya, jadi saya akan banyak fokus di research tapi tetap akan membantu di pariwisata, makanya kita siapkan kader-kader kita gitu. Targetnya tadi mungkin profesor lah ya, guru besar lah ya. Ya, tapi guru besar yang memang punya implementasi gitu. Jadi artinya secara keilmuan, jadi bukan dalam istilahnya simbolik ini ya. Apa namanya istilahnya tuh gedung tinggi ini menara. Bukan menara gading gitu. Bukan menara ya. gading. Tapi kita harus juga lihat di bottom up juga gitu. Baik. Doain aja lah bisa research dan pengabdian kita. Gitu. Semangat kita, spirit yang bersama lah untuk kemajuan ya, untuk jaga kebaikan. Baik, Tribuners, tanpa terasa ini perbincangan kita sudah berakhir dan banyak yang kita ulas, banyak pelajaran poin-poin yang dipetik dari perbincangan tadi yang disampaikan oleh Ibu Riri. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya juga terima kasih lagi Ibu ya terakhir atas kadernya. Para Tribuners jangan lupa klik platform kami YouTube Tribun Padang Official, akun TikTok, Instagram dan Facebook. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.